Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali ya sama Bapak di mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran desain multimedia. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk di pertemuan yang selanjutnya, yaitu membahas tentang ilustrasi. Boleh untuk dibantu share screen? Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin membuat sebuah kontrak bahwasannya apabila di mata pembelajaran Bapak itu kalian harus on cam ya. Jadi diharapkan yang bisa on cam mohon untuk on cam gitu atau dinyalakan kameranya. Nah, sebelum Bapak membahas tentang ilustrasi, gambar ilustrasi manual, biasanya kan anak-anak Bapak itu pinter-pinter ya, pinter-pinter pada udah belajar dulu gitu. Nah, di sini Bapak mau nanya, apa sih maksud dari gambar ilustrasi manual? Dengan menggunakan tangan secara manual, Pak? Oke, benar, bagus banget. Barusan yang ngejawab tuh si Pak Hadiarti ya. Iya, Pak. Oke, boleh di next slide? Bener banget ya apa yang dikatakan oleh si Pak Hadiarti bahwasanya gambar ilustrasi manual itu sebuah gambar ilustrasi yang dibuat sama tangan gitu secara manual. Nah, di sini Bapak ingin memberitahu dulu ke kalian bahwa gambar ilustrasi itu memiliki teknik manual dan teknik manualnya itu ada 8. Yaitu yang pertama ada outline, arsir, block, scrapperboard, dot, dry brush, half tone, dan juga silhouette. Boleh di next? Nah, yang pertama itu ada teknik outline. Teknik ini merupakan cara menggambar secara global dan gambar ini yang dibuat tidak gambar ini membuat gambar secara tidak detail gitu atau hanya garis luarnya saja sehingga gambar yang dihasilkan terkesan datar karena tidak ada penambahan gelap atau terang pada gambar yang dihasilkan. Contohnya ada di gambar yang sebelah kanan gitu. Gambar yang di sebelah kanan itu hanya garis-garis luarnya saja. Boleh di next? Nah, lalu yang selanjutnya itu ada teknik dot. Teknik dot merupakan cara mewujudkan gambar dengan menyusun titik-titik sehingga membentuk suatu objek tertentu. Kesan gelap dan terang ditentukan oleh jumlah titik dalam suatu area. Semakin banyak, maka semakin kuat kesan gelap yang diberikan. Boleh the next? Lalu yang selanjutnya itu ada teknik dry brush. Teknik dry brush merupakan cara menggambar dengan memanfaatkan tinta atau cat yang sengaja dibuat agak kering sehingga warna ketika digoreskan tidak merata. Efek ini juga digunakan untuk membuat tekstur pada bagian yang terang digoreskan warna terang, sedangkan pada bagian yang gelap digoreskan warna gelap. Jadi untuk teknik dry brush ini kita membutuhkan warna gitu untuk membuat si hasil karyanya. Boleh di next? Nah, berbeda dengan teknik dry brush yang barusan, ini sekarang ada teknik half tone. Merupakan cara menggambar dengan memanfaatkan efek transisi warna dari terang ke gelap dengan menggunakan tinta atau cat yang dibuat agak encer. Nah, efek transisi warna tersebut digunakan untuk mencapai plastisitas yang diinginkan. Jika teknik dry brush yang barusan itu akan menghasilkan warna yang akan menghasilkan suatu karya yang bertekstur, maka jika menggunakan teknik half tone ini, karya yang kita hasilkan itu akan terlihat lebih lembut gitu. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya itu ada teknik siluet. Teknik siluet merupakan cara menggambar dengan mewujudkan warna tunggal. Mohon maaf, ada yang on mic. Iya, Pak, maaf. Mic-nya agak error, Pak. Oke, mohon untuk dimatikan ya mic-nya karena kelasnya itu harus kondusif gitu agar materi yang disampaikan oleh Bapak bisa diterima oleh kalian dengan baik gitu. Oke, kita lanjutkan. Teknik siluet. Teknik siluet merupakan cara menggambar dengan mewujudkan warna fungsi yang solid atau pekat, biasanya warna hitam. Tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan warna lain.
Gambar yang dihasilkan dengan teknik ini hanya berupa bentuk dengan warna tunggal. Objek seolah-olah diambil dari posisi yang berlawanan dengan datangnya arah cahaya. Jika di materi fotografi ini biasanya teknik siluet ini bisa juga disebut backlight gitu. Boleh next? Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi gitu. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Oke, untuk anak-anak Bapak kasih kesempatan apabila ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan barusan. Saya Pak izin bertanya. Oke, silakan. Pak, kalau teknik outline itu apakah berarti sama kayak membuat sketsa, Pak? Ya, bagus banget ya pertanyaan dari Syifa Hadiati. Jadi teknik outline itu bisa dikatakan sama seperti sketsa, tetapi enggak serupa, enggak 100% bahwa teknik outline itu merupakan sebuah sketsa gitu. Karena jika sketsa itu akan dilanjutkan ke proses selanjutnya seperti pewarnaan. Berbeda apabila ada suatu karya yang dibuat oleh teknik outline. Jadi kalau ada suatu karya yang dibuat oleh teknik outline itu nggak perlu masuk ke proses selanjutnya seperti sebuah sketsa gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu gitu. Boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Ada yang bisa nggak untuk menyimpulkan pembelajaran di hari ini? Saya mau coba, Pak. Oke, silakan aja. Jadi kesimpulannya dalam membuat gambar ilustrasi yaitu dengan cara manual, secara digital, dan keinginan. Terus teknik pembuatan gambar ilustrasi manual itu ada outline, arsir, sama siluet, Pak. Mungkin itu aja dari saya. Makasih. Oke, sama-sama juga. Boleh di next? Nah, di sini Bapak ingin menambahkan kesimpulan dari yang udah Jeng ucapin barusan. Bahwasannya ada beberapa teknik dalam membuat gambar ilustrasi, yaitu dengan cara gambar tangan atau manual, dengan bantuan alat digital berupa foto dan komputer, atau kombinasi dari manual dan digital. Nah, teknik pembuatan gambar ilustrasi manual meliputi teknik outline, arsir, block, scraperboard, dot, dry brush, half tone, dan juga siluet. Boleh di next? Nah, di sini Bapak ingin memberi kalian tugas. Tugasnya itu buatlah 3 gambar ilustrasi dengan masing-masing menggunakan teknik gambar ilustrasi manual yang berbeda. Tugasnya tuh individu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak mengenai tugas? Izin bertanya Pak, untuk pengumpulannya gimana ya Pak? Oke, untuk pengumpulannya, Bapak ingin memberi kalian 2 pilihan. Yang pertama itu pilihannya kalian mengumpulkannya melalui Google Classroom, dan yang kedua itu kalian bisa untuk mempresentasikan hasil karya kalian di pertemuan selanjutnya. Gimana? Mau milih yang mana nih? Presentasi aja Pak minggu depan. Oke, barusan Atifa memberikan pernyataan bahwa ingin dipresentasikan minggu depan. Bagaimana pendapat dari murid-murid yang lain? Apakah setuju? Setuju, Pak. Setuju. Oke, jika anak-anak yang Bapak lain juga pada setuju untuk presentasi, maka disepakati ya, tugas yang Bapak tugaskan itu akan dipresentasikan untuk minggu depan gitu. Jadi diharapkan anak-anak Bapak untuk mengerjakan tugasnya dengan serius dan baik. Bapak ingin mengucapkan terima kasih dulu karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik, dan seperti biasanya anak-anak Bapak selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran Bapak gitu. Bapak cukupkan sekian, tetapi sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan.
Wabillahi Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.